belajar lagi ya di kelas Miss Jessie. Hari ini yang akan kita bahas yaitu tema 9 di kelas 4. Apa ya, tentang apa masih ingat? Yaitu yang akan kita bahas di kelas ini adalah tentang wawancara. Selain di tema 9 ini, wawancara ini sudah dibahas juga di semester 1 yaitu tema 3. Mari kita review lagi, kita belajar lagi tentang wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber tentang suatu hal. Jadi, dalam wawancara itu harus dipastikan dulu ya, ada pewawancaranya, kemudian dipastikan juga ada narasumbernya. Kemudian, pewawancara itu apa? Pewawancara itu orang yang bertanya atau mengajukan pertanyaan saat wawancara. Pastinya wawancara itu kan dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Salah satunya adalah pewawancara atau orang yang bertanya tersebut. Kemudian satunya adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan dalam wawancara. Kemudian, nah ini yang kita harus tahu juga bahwa pewawancara itu harus menyiapkan pertanyaan wawancara yang baik. Kemudian pertanyaan wawancara yang baik itu bagaimana sih? Yaitu biasanya kata tanya itu harus 5W 1H. Kalau dalam bahasa Inggris begitu ya. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia 5W 1H itu biasa dikenal dengan nama adiksimba ya. Adiksimba itu singkatan dari apa saja sih? Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Itu biasanya untuk pertanyaan seperti apa ya? Ada yang masih ingat? Ya. Apa? Tadi adiksimba ya, apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama, kata apa, kata tanya apa, biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi kemarin sore sehingga seluruh warga harus mengungsi. Nah, contohnya salah satu pertanyaan dengan kata apa. Di mana? Di mana itu biasanya menanyakan tempat atau lokasi terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian kapan? Kapan, kata kapan ini, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlihat dalam satu peristiwa. Kemudian, mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasannya. Terjadi sebuah peristiwa itu karena apa? Perlu alasan berarti dengan kata mengapa. Kemudian bagaimana? Bagaimana biasa digunakan untuk menanyakan proses atau terjadinya sesuatu. Nah, anak-anak untuk membuat kalimat tanya atau daftar pertanyaan ini jangan lupa saat membuat pertanyaan harus diakhiri dengan tanda apa? Ya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Itu yang paling penting ya. Jangan lupa. Kemudian menulis laporan hasil wawancara. Ini perlu sekali dilakukan setelah kita melakukan kegiatan wawancara. Dalam menuliskan laporan hasil wawancara, kita itu harus menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu apa sih, Miss? Temuinya di mana? Kosakata baku itu bisa kita dapat yaitu di KBBI. Masih ingat KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya kosakata baku itu seperti apa? Misalnya kata apotek, nasihat, praktik, jadwal, cabai. Nah, bukan cabe ya, CABE bukan, tapi cabai. Misalnya jadwal, penulisan yang benar adalah jadwal, bukan jadwal. Nah, itu salah satu contoh kosakata baku. Selanjutnya, bagian penulisan laporan hasil wawancara itu apa saja ya? Ada 7 kalau nggak salah ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, harus ada latar belakangnya. Kemudian, yang kedua, ada tujuan wawancaranya. Kemudian ketiga, topik wawancaranya, waktu dan tempat wawancara. Kelima, nama pewawancara dan narasumber.
Kemudian keenam, hasil wawancara. Ketujuh adalah kesimpulan. Nah, ini adalah bagian dari penulisan laporan hasil wawancara yang perlu kita tuliskan saat kita harus menuliskan laporan tersebut. Kemudian, apa sih yang perlu kita lakukan atau kita persiapkan mulai dari sebelum wawancara? Yang pertama sebelum wawancara, kemudian saat wawancara, yang ketiga setelah wawancara. Apa sih yang perlu kita siapkan atau apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama kita bahas adalah sebelum melakukan wawancara, apa saja yang perlu kita lakukan sebelum melakukan wawancara. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Jangan sampai kita akan bertanya tentang kesehatan, ya. Tentang misalnya saat ini kita akan mencari tahu tentang bagaimana sih kesehatan agar cara menjaga kesehatan yang baik. Bisa mungkin kita harus narasumbernya yang tepat, misalnya dokter atau petugas kesehatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk wawancara. Ya, kita harus tentukan kapan ya waktunya, tempatnya di mana biar semuanya berjalan dengan kondusif. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Tadi daftar pertanyaannya, cara membuat daftar pertanyaan kita sudah tahu bahwa kita harus menggunakan kalimat tanya paling tidak 5W1H atau adik simba tersebut. Kemudian pertanyaannya juga harus sesuai ya, harus sesuai dengan topik wawancara yang sedang dibicarakan. Misalnya saja kita bertanya bagaimana cara memelihara binatang kelinci misalnya. Jangan sampai nanti kita tanya sama orang itu pertama tentang kelinci ya, bagaimana cara merawat kelinci. Nah, tiba-tiba kita tanyakan, jangan sampai kita tanyakan apa makanan ayam lah. Yang kita tanyakan kelinci, berubah menjadi daftar pertanyaannya yang kita siapkan adalah tentang hewan ayam. Jangan sampai seperti itu. Jadi, topik daftar pertanyaan itu harus sesuai dengan topik yang ada. Kemudian tahap selanjutnya yang harus kita siapkan saat melakukan wawancara. Nih, apa sih yang harus kita lakukan saat wawancara itu? Yang pertama, kita harus menemui narasumber sesuai tempat dan waktu yang ditentukan. Misalnya kita janjian di suatu tempat waktunya pukul 10. Ya kita paling tidak pukul 10 itu sudah ada di sana, tepat untuk menemui narasumber, ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, saat wawancara kita tidak boleh diam saja. Mau wawancara kok diam saja. Akhirnya kan tidak akan terjadi wawancara ya kan, padahal daftar pertanyaan sudah dibuat, tapi narasumber suruh baca sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap kita yang bertanya kepada narasumber. Kemudian yang ketiga adalah mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Nah, apa yang kita tanyakan itu jawaban dari narasumber, intinya atau yang penting-pentingnya saja kita catat, kita di catatan kita. Nah, itu saat wawancara. Kemudian yang keempat yaitu jangan lupa setelah wawancara selesai, kita harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Itu penting sekali ya, karena narasumber sudah menyediakan waktu dan tempatnya agar kita bisa mewawancarai dan mencari informasi tentang topik yang kita bicarakan dalam wawancara tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan wawancara, apa sih yang harus kita lakukan? Tahapan apa yang harus kita lakukan setelah wawancara? Yang pertama, kita harus merangkum semua jawaban dari narasumber. Tadi kan kita sudah tulis ya saat wawancara tadi, kita tulis apa saja sih jawabannya dari pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kita rangkum jawabannya dari semuanya itu. Kemudian setelah kita rangkum semua, kita harus buat kesimpulan wawancaranya. Setelah itu, baru kita membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sudah kalian ketahui tadi
bahwa ada 7 bagian ya, ada 7 bagian-bagian laporan hasil wawancara. Nah, begitu belajar tentang wawancara ya. Tetap belajar di rumah, sekolah dari rumah, di rumah aja. Terima kasih. Tetap belajar di rumah agar menjadi generasi yang hebat.